Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa Radio JIC yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini hari Jumat, kita semoga selalu diberkahi, dirahmati, dan diberikan kasih sayang dengan berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepantasnya lah kita semua mensyukuri akan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Meskipun saat ini di negeri kita itu sudah mulai adanya memuncaknya atau meningkatnya terjadinya sesuatu yang itu menjadi ujian buat kita. Sehingga COVID ini harus kita hadapi dengan penuh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang itu semua sudah jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sudah seharusnya kita bersyukur akan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan alhamdulillah pada Jumat ini di Radio JIC di siaran 107.7 di lantai dasar Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center, alhamdulillah program Sorban Umat seputar obrolan umat tetap mengudara. Dan izinkan kami untuk berupaya untuk tetap hadir dalam media ini yang tiada lain dalam rangka untuk menjadikan kita orang-orang yang sukses dan penuh kebahagiaan, bukan menjadi orang-orang yang rugi. Yaitu sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, bahwa orang-orang beriman adalah orang yang bahagia di dunia dan lebih-lebih nanti di akhirat kelak. Sehingga pada hari ini saya menyampaikan dengan sendiri, dengan tema yang akan saya sampaikan adalah kiat-kiat bagaimana hidup bahagia. Nah, tentunya mari kita berselawat dan bersalam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, istri-istrinya, anak-anaknya, maupun para sahabat-sahabatnya yang istiqomah serta pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir kelak. Ikhwatu iman, mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang, setiap manusia, siapapun ia, pasti akan mengharapkan dan merasakan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan apa yang dimaksud? Tentunya kebahagiaan yang itu menurut Allah dan Rasul-Nya, bukan menurut persepsi, menurut pandangan masing-masing. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk, Allah sebagai Al-Khaliq menjalankan kehidupan ini, Allah memberikan petunjuknya agar kita menjalankan kehidupan ini dengan penuh bahagia dan penuh dengan kesuksesan. Nah, untuk kesempatan ini izinkan saya Hasan untuk menyampaikan bagaimana biar kita hidup berbahagia di dunia ini dan lebih-lebih di kehidupan kekal kita, yaitu akhirat. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana hidup kita untuk berbahagia itu paling tidak ada 3. Namun sebelumnya izinkan saya membuka handphone, ya, karena kebetulan ini ada teman-teman, ada saudara-saudara ingin melihat langsung apa yang sekarang sedang berjalan dalam siaran ini. Saya ingin bagikan dulu ke saudara-saudara saya yang insya Allah dia juga ikut memberikan sumbangsi bagaimana mengingatkan kepada kita semua agar kita selalu beribadah
dengan penuh kedapatkan kebahagiaan dalam diri kita masing-masing. Ya, baik. Mitra JIC di mana saja antum berada, untuk menjadikan hidup kita bahagia, paling tidak ada 3 yang harus kita penuhi. 3 langkah, 3 sesuatu yang ini harus kita penuhi. Pertama, sakinah. Pasti bahasa sakinah ini sudah sering kita dengar. Namun bagaimana sakinah yang dimaksud, nanti kita akan ulas bersama. Yang kedua, dari sakinah itu akan melahirkan khusyuk. Dengan sakinah dan khusyuk, maka orang yang bahagia selalu sabar. Nah, 3 poin ini yang akan saya sampaikan sebagai kiat-kiat dalam kehidupan kita agar hidup kita bahagia, yaitu sakinah, khusyuk, dan sabar. Sebelum kita bahas satu persatu, bahwa sakinah, khusyuk, dan sabar ini seharusnya menjadi satu rangkaian. Bahwa saat kita ingin sabar, maka harus diawali dengan sakinah dan khusyuk. Saat kita ingin khusyuk dan sabar, maka dia harus diawali dengan sakinah. Nah, mitra JIC di mana saja antum berada, kita ketahui bersama bahwa kehidupan kita itu semuanya akan mengalami perjalanan dari awal hingga akhir. Awal kita saat kita dilahirkan ke dunia ini. Dan akhir kita adalah kematian. Dan di akhir-akhir ini, sekarang-sekarang ini, di mana-mana kita selalu sering mendengar berita yang mengingatkan kita selalu akan menjadikan kita orang cerdas. Apa itu? Akan suara sirene ambulan yang itu selalu membawa orang yang meninggal dunia, membawa mayat. Ya. Itu membuktikan sebagai akhir dalam kehidupan kita. Maka dalam perjalanan kehidupan kita, dari awal hingga akhir kehidupan kita, bagaimana hidup ini harus selalu bahagia. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201, Allah mengingatkan kepada kita, dan ini doa yang sering kita baca sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang selalu kita panjatkan bagaimana biar kita diberikan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Nah, bagaimana biar hidup kita bahagia? Maka mari kita bahas sama-sama. Ya. Pertama, kita harus sakinah. Apa itu sakinah? Mari kita buka dalam Al-Quran. Baik mitra JIC di mana saja yang berada di rumah, buka Al-Qurannya. Baik Al-Quran dalam mushaf maupun di handphone ya. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Tafadhal, silakan dibuka. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 hingga 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Setiap masalah kita, dan kita rata-rata punya masalah, bagaimana untuk kita mendapatkan pertolongan Allah, maka kita tunaikan dengan sabar dan sholat, itu merupakan langkah sebagai penolong kita. Wa innaha lakabiratun illal khashiin. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat. Kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, ini dia. Jadi khusyuk di sini adalah orang yang dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin betul saat dia mampu menjalankan aktivitas dengan khusyuk itu tidak terasa berat, dan dia yakin betul yang memudahkan, yang melancarkan adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dalam dirinya sendiri. Karena dia meyakini betul setiap aktivitas kehidupannya itu dikendalikan atau diarahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bagi kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia ini, yang kita mampu untuk mengendalikannya, kita harus berupaya untuk menjadi orang yang khusyuk, yang dia tidak berat untuk menunaikan sholat. Coba kalau orang yang gak khusyuk, sholat yang cuma beberapa menit, yang luar biasa,
Padahal kalau kita tunaikan nggak sampai tuh setengah jam juga enggak, paling 5 menit sampai 10 menit. Ya. Nah, tapi itu bagi orang khusyuk itu akan terasa berat. Tapi bagi kita yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusyuk dalam kehidupan ini akan bahagia dalam menunaikan sholat. Ya. Nah, kemudian siapa yang dimaksud dengan orang khusyuk? Allah pun menjelaskan di ayat 46-nya, allazina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Siapa yang berkhusyuk? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, bahwa mereka akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas orang-orang yang khusyuk, dia yakin betul akan kembali, akan menemui Tuhannya, akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan bagaimana kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang mulia, saat di akhir hayatnya, di usia 63 tahun, dia didatangi oleh malaikat maut dalam kondisi sakitnya. Ternyata malaikat maut menawarkan pilihan kepada Rasulullah untuk menjalankan tugasnya mencabut nyawanya atau tidak. Karena memang Allah merintahkan seperti itu. Ternyata Rasulullah lebih mementingkan kepentingan untuk bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bilang malaikat, kalau kita boleh contohkan, malaikat datang ke kita, malaikat maut menawarkan kepada kita, San, antum nih udah habis di dunia. Ada pilihan yang mau lanjut apa enggak? Mungkin pasti kita sudah bisa menjawab apa yang jawaban buat kita. Kita sampaikan mungkin karena kita banyak dosa dan lain-lainnya. Maka mitra JIC di mana saja antum berada, kunci pertama kita teruslah khusyuk. Itu landasan kita harus khusyuk. Nah, apa sih khusyuk itu? Dalam definisinya, khusyuk itu adalah meyakini bahwa dirinya sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti meyakini akan apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menghubungkan. Nah, ini dia nih. Menghubungkan apa yang dia lakukan hari ini dengan apa yang diyakini dengan cita-citanya. Apa cita-citanya? Mardotillah. Apa cita-citanya? Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang dia tunaikan dari bangun tidur sampai dia tidur lagi, semuanya tiada lain dalam rangka itu hubungan dia kepada Allah, dalam rangka mencapai cita-citanya, yaitu Allah ridho kepadanya. Nah, mitra JIC di mana saja antum berada, jadi dia dengan penuh keyakinan bahwa dirinya sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dirinya selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan keyakinan itu dia yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di gua bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar pernah menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita cuma berdua di sini." Rasulullah mengingatkan, kita bukan berdua, kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ikhwatu iman rahimakumullah, bagi orang yang khusyuk, dia selalu meyakini betul Allah selalu bersamanya. Sebagaimana kita bisa ilustrasikan dalam sholat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Mu'minun, surat ke-23. Ciri-ciri orang beriman. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang beriman. Allah memberikan garansi. Juga di ayat yang lainnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ujungnya Allah memberikan penjelasan, inilah orang-orang ulaika humul muflihun, orang yang beruntung. Siapa dia? Kita bisa baca kriterianya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan ayat 5. Inilah orang-orang yang beruntung. Nah, orang-orang yang beruntung dalam Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 2, salah satunya adalah allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sholatnya khusyuk. Suatu saat nanti akan kita bahas bagaimana sholat yang khusyuk bukan hanya sebatas yang ritual yang 5 waktu. Karena saat kita bicara sholat itu harus mampu bermakna dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 45 bahwa sholat itu
dapat mencegah keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi ingat, ayat itu dijelaskan diawali dari utlul kitab. Artinya kita harus membaca kitab. Artinya kita harus mengilmui, mempelajari itu semua. Ya, mitra JIC di mana saja antum berada, bahwa khusyuk dalam sholat itu meliputi khusyuknya ada 3. Qobla sholat, artinya persiapan dari mulai mengetahui waktu dan persiapan diri dan tempat. Saat kita mau sholat ada qoblanya, sebelumnya. Bahwa kita harus mempersiapkan, menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih, yang suci. Karena kita akan menunaikan perintah Allah sholat. Di tempat yang bersih, tempat yang suci. Dan kita mempersiapkan itu semua. Nah, itu salah satu orang yang sholatnya khusyuk. Dilanjutkan, kemudian sholat khusyuk fis sholat. Saat waktu sholatnya. Maka dia mengerti betul, dia memahami betul apa yang dia gerakkan, apa yang dia bacakan. Tahu betul. Kenapa? Karena dia khusyuk. Apa yang dia baca diawali dari bagaimana dia niatnya karena Allah. Dia takbiratul ihram. Dia bertakbir Allahu Akbar. Yang besar hanyalah Allah. Yang besar hanyalah Allah. Bukan dirinya, bukan sesuatu selain daripada Allah. Selanjutnya. Insya Allah kita suatu saat akan membahas bagaimana biar sholat kita selalu khusyuk. Kemudian dia khusyuk juga ba'da sholat. Apa ba'da sholat? Yaitu dampaknya. Setelah dia menunaikan sholat, itu baik sholat tanha anil fahsya'i wal munkar maupun sholat daimun, sholat yang rutin. Ya. Nah, jadi ikhwatu iman rahimakumullah, saat kita bicara sholat, bagaimana ilustrasi dalam bicara khusyuk, ilustrasinya sebagaimana sholat, itu ada qobla, fis sholah, dan ba'da sholah. Ya. Sebelumnya kita sudah mempersiapkan pakaiannya dan segala-galanya. Terus kita tahu tentang kaifiat sholat itu. Kita tahu betul bahwa rukun sholat. Terus yang kita baca kita tahu betul. Dari takbir hingga salam kita mengetahuinya. Jangan sampai kita seorang mukmin, seorang muslim yang sudah hidup dari kita keturunan sebagai seorang muslim tidak meningkatkan kualitas sholat kita. Kita nggak tahu apa yang kita baca, sangat disayangkan. Maka berupayalah kita untuk selalu menjadi sholat kita yang khusyuk dengan diawal dengan utlul kitab, kita mempelajarinya. Ya. Nah, baik mitra JIC di mana saja antum berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana aplikasi khusyuk? Nah, dalam mengaplikasikan khusyuk ini pertama secara pribadi. Itu haruslah memiliki keyakinan yang penuh bahwa keberadaan dirinya, eksistensi dirinya dalam perjalanan hidupnya hari ini menempati bahwa mengikuti prinsip-prinsip uswatun hasanah. Dalam kehidupannya dia yakin betul apa yang dia jalankan perjalanan hidupnya harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah. Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 di ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita menjadikan rujukan dalam kehidupan kita karena Rasulullah pun mencintai kita, ya. Maka sebagai umatnya kita harus buktikan kecintaan kita, menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan kita dalam menjadikan hidup kita agar bahagia di dunia dan akhirat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, mitra JIC di mana saja antum berada, bahwa saat kita secara pribadi mengaplikasikan khusyuk itu bagaimana dalam hidup, dalam sehari kita menjadikan prinsip-prinsip uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.
Nah, bagaimana kita mengetahui prinsip-prinsip yang Rasulullah jalani dalam kehidupannya? Lagi-lagi kita harus ta'alum. Lagi-lagi kita harus membaca, mengkaji, mentelaah, bertafakur, bertanzurun, dan bertadabbur. Bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Paling tidak saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi di saat dia usia 40 tahun hingga perjalanan kehidupannya. Maka benar betul akan kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Biasanya orang itu dia bisa keren hebat di rumahnya. Tapi saat di kantornya, di tempat kerjanya, enggak. Atau sebaliknya. Di perusahaannya dia mungkin pimpinan, bagus, bisa. Tapi saat di rumah, saat dia di mana? Nah, sementara Rasulullah dalam kehidupannya, dimanapun dan kapanpun, dalam kondisi apapun, laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Maka bagaimana mengaplikasikan khusus secara pribadi? Kita lihat betul bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang prinsip-prinsip dalam kehidupannya. Karena Rasulullah juga adalah manusia biasa. Tapi Rasulullah penuh dengan keluar biasaan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya, dengan keyakinan tersebut, maka mampu menjalankan kehidupan kita dalam kesehari-hari akan status diri kita. Akan tugas kita. Status kita sebagai hamba Allah. Yang harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan ini, kita tahu betul status kita. Karena jangan sampai kita statusnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah, bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan, terkadang dalam kehidupan berubah. Bagaimana berubah? Merasa dirinya sebagai yang menciptakan. Seorang ayah kepada anak, atau seorang bos kepada bawahannya. Merasa, nah ini yang menjadi harus memahami betul dalam menjalankan akan status diri kita. Kemudian juga selain status, tentu ada tugas-tugasnya. Tugas yang harus dia penuhi dalam kestatusan dirinya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai itu semua memberikan penjelasan kepada kita. Ada tugas-tugas yang harus kita penuhi. Ada pembagian tugas yang harus menjadi tugas pokok buat kita. Tugas utama kita. Jangan sampai menjadi dunia terbalik. Kan kita lihat kalau bagi yang sering nonton sinetron Dunia Terbalik tuh. Bahwa yang menjadi ar-rijalnya siapa, menjadi qawamnya siapa gitu. Karena Islam telah mengajarkan agar kita hidup bahagia dengan tuntunan Islam sesuai dengan tugas kita masing-masing. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa pemimpin adalah, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Yang dia tugasnya salah satunya memberikan nafkah. Jangan sampai terbalik. Ya, baik ikhwatu iman mitra JIC di mana saja antum berada. Jadi kita tahu betul akan status dan tugas kita. Kemudian juga kita harus tahu fungsinya. Itu harus sungguh-sungguh menjalankannya. Yang tidak keluar daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ingat betul saat Rasulullah di akhir hayatnya, Rasulullah mengingatkan kepada kita, mewasiatkan. Apa yang Rasulullah wasiatkan? Agar kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahnya. Rasulullah tidak mewariskan harta dalam bentuk materi. Rasulullah tidak mewariskan berbagai bidang tanah. Rasulullah tidak mewariskan dunia. Tapi Rasulullah mewariskan kepada kita sebagai umatnya agar kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberikan jaminan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini harus teraplikasi dalam kehidupan kita. Mitra JIC di mana saja antum berada, maka kita bisa melihat dengan indikatornya. Apa indikator orang yang khusyuk? Pertama, dia memiliki azam, memiliki semangat, memiliki gairah, memiliki obsesi untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Dengan apa? Yaitu dengan dia selalu
menunaikan ibadah ritual, baik farido maupun fadilah. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah, kita bisa mengukur diri kita, bisa mendiagnosa diri kita, dan juga saudara-saudara kita siapapun akan kekhusyuannya itu dilihat dari semangatnya, azamnya untuk meningkatkan kapasitas dirinya. Diukurnya dengan bagaimana ibadahnya, baik mahdo maupun ghairul mahdo, baik farido maupun fadilahnya, maupun nafilahnya, semuanya dia mampu tunaikan. Nih sekarang waktu duha, jam 10:33 di jam saya. Bagi orang yang menyadari tidak menyanyiakan waktu untuk sholat duha. Jangan hanya niat. Kadang kita nih ya, mau niat, mau sholat duha pagi, nanti mau sholat duha lah. Tau-taunya nggak sadar dengan kesibukannya, dia tidak memiliki azam, tidak memiliki semangat, akhirnya tau-taunya udah duhur. Sebelum tidur mau tahajud, ternyata, nah ini menjadi sebagai bentuk indikatornya kita bisa melihat diri kita sendiri dan juga orang lain sebagai orang yang khusyuk memiliki semangat itu. Kemudian yang kedua bisa dicatat yaitu dengan mendekatkan diri dengan Al-Quranul Karim melalui tadarus setiap hari. Tadarusnya setiap hari dan tentunya juga disertai dengan tadabbur. Bagus-bagus dihafalkan. Dan lebih baik lagi disampaikan. Insya Allah itu menjadi orang khusyuk, selalu dekat dengan Al-Quran. Kita lihat sejarah membuktikan kisah-kisah para pemimpin-pemimpin, orang-orang yang hebat, itu dia selalu dekat interaksi dengan Quran. Saya baru-baru kemarin ini nonton seorang Umar Mukhtar. Wah, luar biasa. Seorang kakek yang dijuluki singa tua Libya. Bisa dilihat kemana-mana dia selalu bawa Quran. Quran sakunya. Sekarang bukan lagi Quran di saku. Di handphone kita itu banyak Qurannya. Maka jadikan setiap hari aktivitas kita selalu mendekatkan kepada Allah dengan adanya Al-Quranul Karim. Bacalah. Tadarus. Dan ditadaburi. Sehingga ini semakin mendekatkan diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, meningkatkan pengorbanan. Karena setiap apa yang kita tunaikan tadi, nilai keazaman kita, juga bagaimana kita selalu membaca Quran, tilawatul Quran, hingga pada tadabbur, itu harus adanya pengorbanan. Saat orang pada santai-santai, dia buka Quran dengan membacanya. Saat kita di perjalanan, apakah di bis, di kereta, di pesawat, itu tak lepas daripada baca Quran. Dan itu perlu pengorbanan. Pengorbanan waktu. Untuk tentunya saat kita pengorbanan waktu, itu tidak lain untuk memprioritaskan ibadah kita. Terkadang nih ya, di tempat kita, kalau bacaan imam lagi sholat nih ya, bacaan imam itu yang panjang, aduh. Tapi kalau yang pendek, wah ini dia yang dicari-cari. Padahal ini merupakan indikator terlihat tidaknya kekhusyuan kita. Nah jadi mitra JIC di mana saja antum berada, bahwa saat kita ingin menjadi orang khusyuk, tadi meningkatkan pengorbanan waktu. Di situ Allah jelaskan, salah satunya pengorbanan saat kita sholat Jumat. Kan dalam sholat Jumat itu ada dalam Quran surat Al-Jumu'ah, surat ke-62. Bahwa apabila diperintahkan untuk sholat Jumat, tinggalkan urusan kamu, urusan jual beli. Apapun itu, menuhi perintah Allah. Program Allah. Apa? Saat itu adalah sholat Jumat. Tuh perintah Allah, ibadah itu bukan cuma sholat Jumat. Semua yang Allah perintahkan, dia tunaikan dengan penuh dengan prioritas. Maka saat dia tunaikan, pasti mengorbankan apa yang kita rasakan. Yaitu terutama waktu dan kesempatan kita. Makanya Allah pun lebih mengingatkan di
Quran surat 9 surat At-Taubah ayat 24. Ya. Allah mengingatkan di situ bahwa Allah yang harus menjadi prioritas dibanding yang lain. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu. Allah mengingatkan, hati-hati, fatarabbasu. Tunggulah. Jika engkau lebih mencintai keluargamu semuanya lah, abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, ya. Bapak kamu, keturunan kamu, saudara-saudara kamu, urusan dunia kamu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya. Artinya itu lebih prioritas daripada Allah dan Rasulnya dan berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggulah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang fasik dan sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ya. Nah, maka mitra JIC di mana saja antum berada, mari kita jadikan hidup kita ini selalu khusyuk. Ya. Dengan indikator-indikator yang barusan saya sampaikan, terutama meningkatkan pengorbanan untuk memprioritaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hidup kita selalu ada pilihan. Makanya sering beredar itu pesan-pesan saat diajak ngaji atau diajak ibadah. Ya. Hari Senin sampai Jumat libur, kerja. Hari Sabtu lembur. Hari Ahad refreshing. Kapan mau ngajinya? Ya. Padahal saat kita bicara ngaji, Allah memerintahkan kita. Rasulullah mengharuskan kepada kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Minal mahdi ilal lahdi. Waduh, itu jangan sampai berhenti sampai kita sebelum kita masuk liang lahat. Ya, mitra JIC di mana saja antum berada. Kemudian membangun keterampilan diri. Ya, ini indikator yang keempat, yaitu membangun keterampilan diri yang itu tentunya keterampilannya itu dapat berguna bagi saudara-saudara kita. Karena yang disebut dengan orang yang bahagia salah satunya ya, yang dirinya bermanfaat buat manusia lain. Ya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, ya. Ampahu linnas, bahwa dia berguna, bermanfaat buat saudara-saudaranya. Ya. Terutama kegunaannya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam hal yang negatif. Ya, kemudian yang kelima, indikatornya adalah itu semua ditunaikan dan dijalankan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh mujahadah, dengan jihad yang sungguh-sungguh, ya. Yang menuntut dengan pengorbanan dan kesadaran kepada kita semua. Jadi hal itu kalau nggak dijalankan dengan penuh sungguh-sungguh, akhirnya cuman sekedar atau separuh waktu atau sisa waktu. Dan ini bukan mencerminkan seorang yang ingin bahagia dalam arti bahwa dia tidak khusyuk. Sebagaimana pengorbanan waktu kita itu bisa lihat ya, berjuang pengorbanan kita ya, dengan adanya kesiapan untuk sholat 5 waktu dan sunnah-sunnahnya, qobliyah badiahnya ya, dan ibadah-ibadah sunnah. Juga tentunya pengorbanan kita akan mal, akan harta. Nah, itu juga membuktikan kekhusyuan kita. Kita tingkatkan dari infak yang sudah kita tunaikan sebelumnya. Karena bicara infak, ini merupakan bagian daripada kriteria orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa, itu Allah kasih solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. At-Tolak surat 65 ayat 2. Di akhirnya, di ayat-ayat akhirnya, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Masalah kita nih sekarang tentang COVID ini, sebenarnya Allah udah ngasih tahu, takwa. Bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Ya. Makanya di mimbar Jumat nih nanti kita dengarkan di awal guru-guru kita, para asatidz kita selalu mengingatkan. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran ayat 102. Ya.
Bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kamu mati melainkan dalam penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini Allah jelaskan siapa orang bertakwa di Al-Imran ayat 134. Allazina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Ya. Yang dia menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Semua kondisi dia mampu tunaikan. Nah, mitra JIC di mana saja antum berada, maka pengorbanan mal saat kita tunaikan itu juga bentuk kekhusyuan dalam diri kita. Kita tingkatkan infak kita, sedekah kita, dan yang berkaitan dengan mal. Saya jadi teringat dengan kisah Sauban, seorang sahabat Nabi, yang dia setiap sholat berjamaah di Masjid Nabawi, selalu dia berada di saf terdepan. Wah, Masya Allah. Setiap Rasulullah selesai sholat, salam, selalu melihat ada Sauban di pojok sebelah kanan. Rasulullah itu setiap habis sholat sunnahnya adalah melihat makmum, melihat jamaahnya. Itu Rasulullah sedang mengabsen. Rasulullah tahu betul. Suatu ketika Sauban sahabat ini radhiyallahu an tidak hadir dalam sholat subuh itu. Rasulullah bertanya, kemana Sauban? Ya. Mungkin kalau kita sekarang, kita lihat aja di grup WA ada nggak? Ya. Atau kita tanya langsung. Tapi saat itu akhirnya para sahabat diajak Rasulullah untuk silaturahim langsung ke rumah Sauban. Apa yang terjadi? Sauban radhiyallahu an ternyata telah mengakhiri kehidupan, akhir kehidupannya, meninggal dunia. Rasulullah bertanya kepada orang terdekatnya, istrinya, adakah pesan-pesan yang Sauban sampaikan sebelum dia meninggal? Tidak ada ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ada beberapa kalimat yang kami tidak paham. Tolong kau jelaskan ya Rasulullah. Apakah itu? Pertama, kenapa nggak lebih jauh? Kedua, kenapa nggak yang terbaru? Ketiga, kenapa tidak semuanya? Ya. Mitra JIC di mana saja antum berada, ya. Para istrinya dan orang terdekatnya itu tidak tahu maksudnya apa. Rasulullah menyampaikan, wahai ibu, ketahuilah, kenapa Sauban menyatakan, kenapa nggak lebih jauh? Ternyata rumah Sauban ke masjid itu jaraknya perjalanan kaki 2 jam. 2 jam kalau kita kira-kira semana ya? Itu jalan kaki. Dan dia nggak pernah masbuk. Masya Allah. Saya jadi malu ini. Ya. Ternyata dia menyesal kenapa nggak lebih jauh. Karena Rasulullah sampaikan Sauban itu masuk surga. Tapi bukan surga yang VVIP. Bahkan dia pengen lebih jauh lagi daripada itu. Nah, bagaimana kita yang masjid dekat rumah, sholat masih maunya di rumah, apalagi kita para laki-laki. Kemudian kenapa nggak yang terbaru? Suatu ketika Sauban pernah memakai baju 2 double, nah, seperti ini yang saya pakai ini. Yang barunya di dalam, baju lamanya di. Sahabat itu membutuhkan pakaian, mungkin kedinginan. Akhirnya sama Sauban dikasih baju yang lama. Dia menyesal kenapa bukan yang baru. Ya. Tapi di akhir hayat. Kemudian kenapa enggak semuanya? Suatu ketika Sauban ada makanan, ada sahabat yang butuh makanan, sama dia dibagi 2. Biar dia juga tetap kebagian. Ternyata dia menyesal saat itu. Kenapa enggak semuanya? Nah, mitra JIC, di mana saja kita berada, di mana saja terutama antum, mari sama-sama kita buktikan dengan memaksimalkan pengorbanan dan kesabaran kita, dengan pengorbanan waktu, kesempatan, dan juga pengorbanan mal. Ya, mumpung Allah masih berikan kesempatan kita untuk hidup. Ya, apalagi sekarang kita sering mendengar tadi di awal saya sampaikan, ya, itu ngiung-ngiung ambulan membawa mayat. Ya. Kapan kita? Mari kita persiapkan diri kita. Nah, sehingga aplikasi khusyuk itu dia selalu ikut serta sebagai pemain, bukan penonton dalam kehidupan dirinya. Dalam kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakat. Ya. Dan tentunya selanjutnya dia dalam memperjuangkan dan menegakkan al-haq.
dalam memperjuangkan kebenaran. Dia harus berada tetap di situ sebagai ikut pelaku. Ya. Bukan hanya melihat, menonton. Kan kita juga sebagai penonton biasanya saat kita nonton bola atau nonton apapun, merasa kayaknya dia yang gitulah. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah kita khusyuk itu harus langsung bisa melahirkan sakinah. Sakinah biasanya ini dalam undangan-undangan pernikahan selalu disertakan di situ, ya, dicetak ayat yang menjadi biar bagaimana sakinah. Ya. Dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bahwa Allah menjelaskan di situ berpasangan-pasangan, ya, sesuai dengan jenisnya, ya, sehingga dia menjadi sakinah. Ya. Juga banyak ayat lain menjelaskan itu. Ya. Surat 48 ayat 4 dan yang lainnya. Ya. Nah, apa sih sakinah? Sakinah itu sebuah kondisi stabil, tenang. Ya. Sebagai dampak dari jelas statusnya. Tadi sudah kita bahas statusnya. Ya. Dan konsekuensi yang harus dijalani yaitu dia selalu mulazamah. Ini bisa kita buka dalam Quran surat Al-Fat, surat ke-48 di ayat 26. Bahwa di situ menjadi hak orang bertakwa, ya, untuk menjadi mulazamah, kelaziman untuk selalu beribadah dekat kepada Allah. Ya. Aktivitasnya selalu dekat kepada Allah. Kemudian itu semua tiada lain dalam rangka menyongsong turunnya karunia Allah Subhanahu wa taala, yaitu mawaddah warahmah dalam keluarga. Bukan hanya dalam keluarga, ditingkatkan bahkan dalam masyarakat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan karuniakan keberkahan yang datang dari langit dan bumi dari sebuah negeri. Siapa mereka? Yang beriman dan bertakwa. Siapa mereka? Tentunya yang sakinah, yang diawali dengan khusyuk. Nah, mitra JIC di mana saja antum berada, maka turunlah karunia Allah. Allah jelaskan dalam Quran surat At-Taubah, surat 9 ayat 26. Bagi mereka yang hidupnya sakinah. Nah, waktu kita sudah jam 10:50, saya percepat saja, maaf mitra JIC. Ya. Bagaimana kita mengukur orang yang sakinah? Atau kita mengukur diri kita sendiri? Itu ada indikatornya. Apa indikatornya? Pertama, dia memahami dan meyakini akan misyak. Misyak itu perjanjian, ya, yang tentunya pernah dia tunaikan sebelumnya. Dalam Al-Quran bisa dibuka surat Al-A'raf ayat 172. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Itu perjanjian kita pada Allah di alam ruh, di alam rahim. Bahwa kita sudah mengadakan persaksian bahwa kita adalah meyakini betul Allah adalah Tuhan kita dan kita adalah sebagai makhluknya. Cuman kan itu kita nggak tahu ya. Maka Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita, kullu mauludin yuladun ala fitrah. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Karena dia sudah diberikan modal potensi oleh Allah sebagai seorang muslim. Makanya hadis itu, apakah dia jadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Tidak ada dia menjadi Islam. Karena pada dasarnya dia sudah Islam. Nah, cuman kan kebanyakan manusia nggak tahu. Walaupun bapaknya, orang tuanya, ibunya non-muslim, tapi pada hakikatnya manusia yang Allah ciptakan ke dunia ini, itu dalam keadaan fitrah. Nah, kemudian indikator selanjutnya mengaplikasikan konsekuensi-konsekuensi dari akad tadi, perjanjian tadi. Sehingga harus muncul dalam dirinya karakter, kebiasaan, kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai kemukminan. Kemukminan dalam dirinya, kemusliman dalam dirinya. Yaitu mulazamah.
Jadi kebiasaan dalam dirinya, habits. Dalam dirinya mengaplikasikan apa yang sudah menjadi konsekuensinya dalam akad perjanjian sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikator yang ketiga, karakter dirinya dicintai oleh Allah. Dia selalu berupaya untuk menjadi orang yang dicintai Allah. Menjadi umat yang terbaik. Surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Juga banyak ayat yang lain. Al-Baqarah 257. Bahwa orang beriman itu walinya Allah yang aktivitasnya mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya. Nah, mitra JIC di mana saja antum berada, jelas bahwa saat kita bicara sakinah, ini bukan cuma isapan jempol atau cuma kalimat. Tapi sakinah ini kita bisa melihat dengan indikator ini. Bahwa dia memahami dan meyakini akan bahwa dia pernah mengadakan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala di alam sebelum kita. Sebelum di alam dunia ini. Dan maka selanjutnya bukan hanya memahami dan keyakini, tapi dibuktikan dengan mengaplikasikan yang sudah menjadi konsekuensinya akan perjanjian itu. Yaitu menjadikan dirinya kebiasaan karakter dan kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tadi karakter dirinya berupaya untuk selalu dicintai oleh Allah. Juga sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 54. Ini generasi yang Allah cintai. Dan tentunya mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian selanjutnya dalam indikator orang yang sakinah itu tidak terpancing oleh hingar-bingar situasi kondisi di luar Islam. Allah jelaskan kepada kita dalam Quran surat Al-Imran ayat 96. Boleh saya bacakan? Silakan dibuka. Surat Al-Imran ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yagurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jadi la yagurrannaka. Janganlah sekali-kali kamu terbedaya. Taqallubul ladzina kafaru, oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak. Fil bilad, dalam negeri. Jangan terpengaruh kita. Makanya kan kita diingatkan nih kondisi sekarang. Kalau ada berita apapun, jangan langsung percaya. Karena umat Islam itu diberikan potensi oleh Allah untuk bisa berpikir. Benar nggak ini? Sumbernya jelas atau tidak? Karena saat kita bicara kesehatan, Islam sudah mengajarkan lebih dahulu. Al-Quran, Nabi sudah mengajarkan lebih dahulu. Memang harus kita dengan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun, dan setiap kondisi apapun Islam mengajarkan itu. Maka ini sudah harus menjadi mulazamah, kelaziman, kebiasaan kita semua. Maka jangan sampai kita terpancing oleh hingar-bingar situasi di luar Islam. Jadi janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kebebasan orang-orang kafir yang bergerak. Dia dengan menawarkan segala-galanya. Kemudian dia tidak panik. Indikator selanjutnya, orang yang sakinah itu tidak panik oleh intimidasi dan ancaman. Dia hanya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita buka dalam Quran surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 30. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah, Allah mengingatkan kepada kita, ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir memikirkan daya upaya terhadapmu, dia memikirkan berbagai cara untuk menangkapmu, liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, memenjarakanmu atau bahkan membunuhmu atau mengusirmu. Jadi mereka
berupaya memikirkan tipu daya Allah dan Allah menggagalkan tipu daya itu karena Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi indikator selanjutnya tidak panik oleh intimidasi dan ancaman. Nggak boleh panik. Kalau orang panik nggak sakinah berarti. Ya. Dia selalu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian indikator sakinah selanjutnya adalah dia tidak terlalaikan oleh dunia. Ya. Dunia ini memang sifatnya melalaikan, maka dia tidak pernah tergoda. Gitu. Ya. Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nur, surat ke-24 ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Jadi rijalul la tulhihim tijarah. Jadi laki-laki yang tidak pernah dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli apapun itu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia tetap menunaikan menjalankan program perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan karena mereka takut kepada suatu hari dan penglihatan yang itu menjadi goncang. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita termasuk dalamnya? Mari kita koreksi. Kita muhasabah. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dengan perjalanan kita diawali dengan sakinah, kemudian kita khusyuk, kemudian kita hinggalah sampai kepada sabar. Karena sabar ini kualitas yang luar biasa. Ya. Makanya dalam Quran surat 8 ayat 65 bahwa orang mukmin yang sabar itu perbandingannya dengan orang musuh Allah, orang kafir itu 1 banding 10. Ya. Ya ayuhan nabi haridil mu'minina alal qital iyyakum minkum isyruna sabirun yaglibum atain. Wah, luar biasa. Kualitas orang beriman itu yang sabar, bukan kuat fisiknya, bukan kuat hartanya, tapi kuat kesabarannya. Karena orang kuat sabarnya, itu fisiknya dijaga, itu hartanya dijaga, keluarganya dijaga. Sehingga dia mampu mengalahkan 1 banding 10. Dia 1, orang kafir 10 masih menang. Bahkan kondisi lemahnya saja, buka di ayat selanjutnya. Dalam kondisi lemah, orang beriman itu yang sabar 1 banding 2. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Ya. Jadi dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, di situ juga Allah jelaskan ya, bahwa wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Juga Al-Baqarah ayat 153 dan banyak yang jelas lagi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sebagai penutup, mari kita lihat indikator orang yang sabar. Pertama, dia memahami eksistensi diri beserta visi dan misi amanahnya yang meyakini bahwa hanya dengan memenuhi misi amanah tersebut akan tercapai keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga dia memiliki keteguhan. Orang sabar itu tangguh, teguh. Ya. Dan dia menyadari akan konsekuensi dari menjalankan visi dan misinya dalam mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dihadapkan kepada berbagai ujian dan cobaan. Baik ujian pahit maupun manis. Punya mah ujian manis dulu. Ya. Tapi orang sabar dia menyadari bahwa ini akan dihadapinya. Ya. Sehingga dia tangguh. Tuh. Dengan keteguhan dia juga teguh. Ya. Terhadap misi dan visi tersebut. Ketangguhannya dalam menjalankan ujian dan cobaan maka akan terhubung dengan rencana-rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang terkadang ini bersifat misteri sehingga melahirkan pemikiran dan langkah-langkah yang kreatif biiznillah. Dalam rangka bagaimana dia menjalankan itu yang luar biasa. Ya. Karena dia dengan gigihnya menjalankan itu semua dengan kesabarannya, maka itu bersifat misteri bisa datang kepadanya. Ya. Nah, baik mitra JIC di mana saja berada, di jam saya ini sudah jam 11. Dan memang acara kita sampai jam 11 saja. Ya, insya Allah nanti kita bahas lebih lanjut dan kita belum sampai kepada dialog. Apabila ada yang ingin ditanyakan, sebelum saya akhiri saya ingin menyimpulkan. Ya, bagaimana untuk merealisasikan kebahagiaan diri kita di dunia dan akhirat ini selalu berupaya menjadikan 3 langkah tadi, ya, sakinah, khusyuk dan sabar, ya, ada dalam diri kita. Ya. Kalau bahasa Quran itu selalu menjadi pakaian takwa, libasu takwa, ya, menjadi pakaian yang dia selalu menghiasi diri kita karena fungsi pakaian sebagai perhiasan.
dan dia menutup aurat kita. Ya. Sebagaimana juga darah yang mengalir dalam tubuh, udara yang selalu kita hisap. Ya. Kita kalau nggak ada darah yang mengalir dalam tubuh kita, koit kita. Ya. Maka jadikan 3 ini selalu sebagaimana darah dalam tubuh kita. Kemudian dengan aktif dalam kita mengikuti kualitas diri kita dengan mengikuti talabul ilmu, ta'allum. Ya. Ngaji dan ngaji. Karena dengan ngaji merupakan wadah sarana kita untuk saling ingat mengingatkan. Karena kita tidak pasti mengetahui yang namanya syaitan laknatullah itu nggak pernah diam, nggak pernah tenang. Dia selalu menggoda kita agar kita jauh daripada kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, bahagia kenapa? Karena kita harus selalu sakinah, harus selalu syukur, harus selalu khusyuk dan selalu bersabar. Ya. Nah, yang benar pastinya hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan mari kita jalankan kebenaran itu tanpa keraguan sedikit pun. Al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang salah pastinya dari saya, maka mohon dimaafkan. Ya. Billahi fil sabihak wal afu minkum. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.